Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ya semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini memang kedatangan sebuah motherboard ya, agak lumayan ya, yaitu Asus ROG Strix yang B660G Gaming WiFi ini ya. Ini kalau di e-commerce harganya ya di sekitar 3,3 ya, sampai dengan 4 jutaan lah tergantung toko yang menjual. Ini support ke DDR5 ya. Terus untuk Intel yang generasi 12 dan 13 gitu ya. Garansinya ini 3 tahun ya dari Asus. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6, sudah siap Windows 11 juga gitu ya. Jadi udah support Windows 11, Aura Sync dan lain-lain. Nanti kita akan bahas ya. Nah, ini untuk tampilan depannya seperti ini ya. Terus kita coba lihat di bagian belakangnya ya. Nah, ini dia ya. Ini bagian belakangnya ada, dia bilang ada 2 PCIe 4.0 gitu ya. Terus 12 pin per 1 untuk powernya, ini back panelnya dan lain-lain. Nanti kita akan bahas masing-masing ya. Nah, nanti di videonya juga mungkin Bang seperti biasa kita akan coba dulu unboxing gitu ya. Terus kita unboxing kita dapat apa aja. Nanti kita akan coba bahas spesifikasinya ya dari motherboardnya. Oke, kita lanjut ke unboxing aja ya. Ini dia ya. Oke, ini pembeliannya 6. Terus yang pertama kita dapat ini ya. Ini antena ya. Antena WiFi. Nah, ya bisa di diberdirikan seperti itu ya. Ini pigtailnya ya. Kedua nanti kita colokan di motherboard ya, belakang motherboard. Oke, itu ya. Kita dapat antenanya. Lanjut. Nah, ini dia ya. Motherboardnya. Oke, sampingkan dulu ya. Kita dapat apa lagi nih? Dapat tripod nih ya. Tripod ada 7 buah nih. Untuk kabel manajemen atau apa saya emang kurang tahu ya. Pokoknya kita dapat tripod. Terus ini untuk pasang M2 nampaknya ya. Kunci untuk ngelock M2 di motherboard. Dapat juga kabel SATA ya, 2 buah. Standar lah ya. Kabel SATA 2 buah sama ini manual book ya. Manual book. Terus dapat ini juga ya. Stiker nih. Stiker dari Asus. Nah, ini bisa dicopot dipasang, keren lah. Warna-warnanya juga bagus gitu ya. Ini juga manual book sederhana. Terus ya biasa ini kartu dari Asus. Terus ini driver nampaknya ya. Driver, walaupun biasanya nanti kita akan pasang yang online biasanya. Dan kita dapat ini apa ya, gantungan ya. Untuk gantungan nih. Ini untuk nampaknya untuk lem ya, lem untuk M2 SSD ini. Karena nanti ada covernya. Kita coba bahas ya spesifikasi dari motherboardnya. Oke, ini ya, ini motherboardnya. Nah, ini ya tampilannya. Ini kita bahas ya satu persatu. Ini di bagian apa namanya? Bagian depannya kita dapat 4 RAM ya. 4 slot RAM. Ini bisa support sampai
Maksimal ini 128 GB ya. Nih, 182. Jadi 232, 32, 32 udah DDR5. Terus ini bisa support sampai 6000 MHz ya. OC. Tapi tergantung juga prosesornya nanti bisa support nggak gitu ya. Terus ini LGA 1700 ya. Coba buka ya. Nah, ini dia ya pinnya. Ini LGA 1700. Support generasi 13 dan generasi 12 Intel ya. Oke, chipsetnya ini di sini ya. Ada coolernya nih, chipset yang B660 ya. Jadi support Intel generasi 13 dan generasi 12. Terus ada juga di sini biasa nih ya, power, 24 pin untuk sumber power 24 pin. Yang ini untuk power prosesor ya. Ini power prosesor. Ya, kita coba dekatkan. Nah, ini dia ya. Untuk power prosesor ini ada 12 pin ya. Jadi kalau ini mau optimal ya kita pasang 12 pin itu gitu ya. Terus di sini ada PCI Express ya. Yang PCIe 5 ini 16 kali ya. Satu slot. Ini udah PCIe 5 yang ini. Kalau yang ini PCIe 3 ya. PCIe 3 yang 16 kali. Terus ada 2 slot PCIe 4 ya, Gen 4 2 kali ya. Ini yang 2 kali ini, 1 kali ya. Sorry, ada 2 slot untuk 1 kali ya. Yang ini kan 16 nih, ini 16. Terus selanjutnya untuk storage di sini ada apa namanya M2 ya. M2 ada 2 buah. Satu ini sama ini ya. Nah, itu sudah PCIe 4 ya. Nah, ini. Nah, ini yang PCIe 4. Ini juga sama ya, PCIe 4. Jadi sudah generasi apa namanya? Yang baru lah gitu ya. Oke, untuk slot M2 ini ya, dua-duanya sudah ada ininya, coolernya ya, atau pendinginnya nih. Dua-duanya metal ya. Yang bagus lah gitu ya. Terus yang ini udah ada armornya ya, metal armornya. Jadi kalaupun kasih PGA yang berat, misalkan 4090 atau yang gede-gedenya ini kuat gitu ya. Tapi tetap biasanya pakai penopang di bawahnya gitu ya. Oke. Itu ini di yang bagian pinggirnya juga ini ada untuk audionya ya di sini. Terus ini juga udah pakai heatsink, di cover heatsink, bagus ya. Jadi mungkin nggak terlalu panas nanti piramnya. Ini ada USB, slot USB G2 ya, USB 3, sorry, USB 3.2. Yang ini USB 3.2 juga ya, sama. Tuh ya bagian depannya. Kita lihat bagian ininya ada SATA 4 buah ya. Tuh 2, 3. Ada bagian ininya ada slot SATA 4 buah. Terus bagian belakangnya, nah ini dia ya. Bagian back panel. Di sini ada DP ya. Jadi slot DP ini sudah support 8K katanya. 60 Hz. Kalau HDMI udah support 4K ya. 80 Hz. 60 Hz, sorry. Ini yang 60 Hz. 8K 60 Hz. 4K 60 Hz. Terus ini untuk flash BIOS ya. Flash BIOS atau reset BIOS ini. Gampang ya, udah pakai tombol ya. Selanjutnya ada juga USB-nya untuk flash BIOS-nya. Kalau mau update kita pasang di sini ya. Flash disk selalu update sini. Terus USB 2-nya ada 1, 2, 3 ya, 3 buah ini sama
4 lah untuk plus 4 dengan khusus. Terus USB yang 3.1 nih ada 1, 2. Type C-nya ada 1, 2 ya, 2 buah. Terus ini yang Type C apa yang USB sampai 10 apa 3 ini 1 buah ya. Nah, terus ini untuk WiFi ya. Jadi yang pigtail tadi yang WiFi 6 yang ini ya. Nah, kita pasang di sini. Ini nih ya. Nah, di sini. Tinggal pasang. Terus ada juga ini Ethernet 2,5 giga ya. Ada juga audio. Nah, ini lengkap ya. Kalau seperti ini, audionya kategori untuk PGA-nya yang bagus biasanya. Itu ini bagian belakang ya. Bagian belakangnya cukup kuat LED-nya. Ini bagian pinggir atas ya. Ada beberapa slot untuk sumber atau kipas ya dan lain-lain di sini gitu ya. Terus yang ini bagian bawah ya ada untuk kipas, ada untuk USB gitu ya. Ada juga untuk apa namanya audio dan lain-lain ini di sini. Nah, ini untuk panel ya. Panel, switch on off, reset ini ada di sini ya. Jadi pasang-pasang panel front panel, kabel front panel itu ada di sini. Yang ke casing. Nah, kalau bagian atas di sini ya. Nah, ini bagian atas. Ini ada untuk sumber power kipas dan lain-lain ya di bagian atas ini. Adapun untuk spesifikasi lengkapnya ialah sebagai berikut ya. Bisa disimak ya di tabel-tabel berikut. Nah, ini ya informasi yang lainnya, ininya itu sudah RGB ya. Jadi ini kalau sudah masuk ke power ini akan menyala ya, yang ini bagian ini ya. Nah, indikator WiFi-nya juga kita nanti akan lihat warna-warni lah gitu ya, menyala. Oke, itu spesifikasinya ya, seperti yang kita lihat di tabel tadi. Oke, jadi kesimpulannya, kalau menurut Bang ya, biasalah kalau keluaran Asus, apalagi yang ROG Strix ini dengan harga 3,6 jutaan, cukup worth it lah gitu ya, untuk dibeli terutama untuk prosesor yang high end ya, misalkan untuk i7 atau i9 itu baiknya memang memakai inilah minimal gitu ya, tipe motherboard seperti ini minimal gitu ya. Jadi udah kalau ini sudah kategorinya menengah ke atas ya, karena kalau yang seri tinggi itu biasanya Z dan lain-lain gitu ya, kalau enggak X atau enggak Z gitu ya, untuk yang seri tinggi. Nah, kalau ini kategori menengah lah gitu ya, untuk yang seri B. Oke, itu aja ya. Video seperti apa? Video dari Mang. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.